Halo teman-temanku, semuanya apa kabar? Sekarang jam 22.05 ya, baru saja selesai teman-teman, sekian detik yang lalu ya. Timnas Indonesia pertandingan full ya, ini babak kedua sudah. Jadi ada perpanjangan waktu 8 menit ya, Indonesia di akhir pertandingan nggak bisa mengembalikan keadaan, jadi Indonesia kalah 0-1 ya teman-teman. Jadi Indonesia kalahnya dari penalti, dua-duanya penalti, cuma yang satu alhamdulillah nggak masuk ya. Jadi biar Hernando kasihan ya dihukum penalti 2 kali, tapi yang penalti kedua nggak masuk. Itu hebatnya Hernando ya. Kalah di penalti dia wah pinter baca bola. Terlepas dari kalah menang lah ya, saya sudah bangga saya. Sudah bangga melihat timnas Indonesia U23 mainnya bagus, passingnya bagus sekarang mah ya. Ini menurut saya satu peningkatan ya. Kalau kita lihat permainan timnas Indonesia kali ini, teman-teman, ini buah hasil dari racikan Sintayong, teman-teman, dan tim pelatih ya. Mainnya lihatin udah kayak Eropa, teman-teman. Kalau menurut saya sih ini udah bagus lah ya. Segini timnas Indonesia nggak lengkap, nggak ada Justin, nggak ada Elkan, nggak ada Rizky. Indonesia bisa nahan dunia ya. Ini udah bagus, kita nggak usah bicara yang lain-lain lah ya. Kalau lihat rekor Indonesia masuk 4 besar Asia ya teman-teman, dengan rekor mengalahkan tim-tim kuat, itu sudah pencapaian. Makanya Erick Thohir itu matoknya nggak tinggi-tinggi ya. Erick Thohir itu matoknya cuma lulus grup aja, lolos grup, dan Sintayong melebihinya sampai semifinal. Jadi udah cukup lah, nggak usah ngomong yang ini masuk ini, nggak usah. Syukur-syukur bisa masuk gitu ya. Targetnya udah kelewatan. Syukur-syukur udah masuk, udah pak. Nggak masuk ya nggak apa-apa. Kita bicara ke depan aja teman-teman ya. Bicara ke depan tuh kita gimana supaya mempertahankan kualitas pemain timnas Indonesia kali ini dan ditingkatkan kembali, ditingkatkan lagi. Nah, artinya standar kali ini sudah bagus, terus ditingkatkan lagi sehingga nanti progresnya naik gitu ya. Nah, the next level Indonesia akan bisa ke final bahkan juara ya. Dengan materi-materi yang terus dicari penyempurnaannya, kelemahannya. Indonesia kelemahannya cuma di striker sama di pertahanan, teman-teman. Terus terang aja ya, dari dulu itu aja. Striker belum ada yang tajam sekali, itu aja kelemahan Indonesia. Peluang banyak, teman-teman. Peluang banyak juga tadi termasuk. Ya, Marcelino lah bagus mainnya. Mainnya bagus Marcelino. Cuma ya kali ini nggak beruntung lah ya, nggak bisa menjebol gawang Bina. Ya itu aja teman-teman, kita nggak usah banyak mencari tahu ini itu ya. Kita udah jelas lah, Sintayong udah membawa timnas Indonesia ke the next level ya. Udah ke the next level teman-teman. Jadi bukan kita membela Sintayong, bukan. Kita bicara apa adanya aja bahwa timnas Indonesia kali ini sudah membuat sejarah ya, masuk Piala Asia sampai semifinal. Masalah Olimpiade nggak masuk ya nggak apa-apa. Mungkin berapa tahun kemudian kita bisa masuk. Itu targetnya. Makanya Indonesia itu butuh pemimpin ya, atau ketua PSSI seperti Erick Thohir. Saya yakin setelah ini Erick Thohir akan mengoreksi itu. Timnas Indonesia setelah lolos bagus, target terlewati, tapi pasti akan dikoreksi. Kenapa 3 pertandingan terakhir kalah? Banyak hal yang menyebabkan kalah. Pertama ya, memang kelelahan, terus memang kualitasnya baru mentok di situ,
terus banyak pemain-pemain yang absen, nggak membela. Timnas Indonesia kali ini ada 3 orang pemain penting. Ya, salah satunya itu teman-teman. Ya, jadi kita udah bersyukur aja lah sampai semifinal Piala Asia. Gitu ya. Nah, PR selanjutnya Timnas Indonesia senior nih di bulan Juni ini teman-teman. Nah, ini ya Erick Thohir fokus tuh ke situ sekarang. Erick Thohir pasti fokus ke situ. Bagaimana menggarap naturalisasi dipercepat, ya gagal di U23 Olimpiade. Nah, ini timnas senior Indonesia kalau bisa lolos ke Piala Dunia. Makanya Erick Thohir itu menyempurnakan mana nih lubang-lubang yang belum tertutupi ini di timnas senior. Di bulan Juni nanti nih ketemu Irak dan ketemu Filipina di GBK. Wah, ini pasti rame banget ini. Penentuan Indonesia masuk 1 step lagi ke Piala Dunia. 1 step lagi teman-teman. Ya, kalau ini nanti bisa ngalahkan Irak atau Filipina aja, Indonesia lolos kan ke babak 3. Fase 3, nah disitulah kita akan ketemu tim-tim kuat, bisa lolos itu masuk Piala Dunia. Itu teman-teman ya targetnya Erick Thohir, diam-diam itu pasti diskusi sama Sintayong. Ya, kita sebagai penggemar timnas, ya pendukung timnas, ya kita pantau terus nih update-nya dibuat Makan TV teman-teman ya, salah satunya. Makanya kita lihat nih, wah siapa saja nih, oh ada Martin Paes sudah beres, nanti ada lagi Calvin Verdong, ada lagi Zen ya. Nah kita sudah mulai nih striker-striker dicari oleh Erick Thohir. Sudah ada 2 nih striker tajam, Ragnar dan Yen Ivan. Yen Ivan tuh masih 18 tahun teman-teman, nanti bisa masuk timnas U20. Wow, hebat nggak tuh? Sedangkan Indra Safri sedang nyari terus tuh timnas U20, targetnya Piala Dunia U20. Salah satunya nanti Yan Rifan nih, Yan Rifan tuh bisa masuk ke U20 teman-teman. Indonesia akan kuat nanti teman-teman ke depannya kalau ketuanya Erick Thohir terus ya. Oke, itu saja teman-teman. Kita dukung terus ya timnas Indonesia. Kita masih banyak teman-teman update-update tentang timnas Indonesia, khususnya setelah ini senior ya. Banyak karena terus Erick Thohir mencari pemain-pemain grade A untuk targetnya 40 pemain atau 50 pemain nanti timnas Indonesia yang tersedia, supaya kalau ada yang cedera ya, ada yang tidak bisa main, banyak pilihan. Itu ya teman-teman. Kita dukung terus, pantau terus supaya Indonesia bisa mendunia. Sampai jumpa.